Leo, seorang CEO muda yang sempurna di mata semua orang, menyimpan aib besar. Ia diyakini mandul, tak bisa memiliki keturunan. Selama bertahun-tahun, ia hidup dingin tanpa cinta. Hingga suatu malam tak terduga dengan seorang gadis sederhana bernama Mira. Keesokan harinya, kabar mengejutkan datang. Mira dinyatakan hamil. Bagaimana mungkin pria yang dianggap mandul justru menjadi ayah? Dan sejak saat itu, hidup mereka berdua tak pernah sama lagi. Leo, pria berusia 32 tahun yang dikenal dingin dan tak tersentuh, adalah CEO perusahaan besar yang menguasai berbagai bidang bisnis. Sejak lama, ia dicap mandul. Dokter menyebut peluangnya memiliki anak hampir nol, sehingga ia terbiasa hidup tanpa harapan akan keluarga. Pertunangannya dulu hancur karena alasan itu, dan sejak saat itu ia tak lagi percaya cinta. Hidupnya hanya berputar pada rapat, dokumen, angka, dan kekuasaan. Semua orang menghormati sekaligus takut padanya. Namun, takdir berubah ketika di sebuah pesta besar perusahaannya, ia bertemu seorang gadis sederhana berusia 24 tahun bernama Mira. Mira hanya datang menggantikan temannya yang sakit. Tubuhnya mungil, wajahnya manis tanpa make-up berlebihan, dan jelas bukan bagian dari dunia mewah itu. Saat canggung berjalan di ruangan penuh tamu elit, tangannya gemetar hingga akhirnya menumpahkan minuman di jas mahal Leo. Semua orang menahan napas, yakin CEO kejam itu akan marah. Tapi justru sebaliknya, Leo menatap Mira lama, lalu tersenyum tipis. Sebuah hal yang jarang sekali ia lakukan, membuat semua orang terkejut. "Kau berani menatap mataku tanpa takut?" katanya lirih, membuat Mira makin gugup. Malam itu, entah karena alkohol atau takdir, mereka terjebak dalam percakapan canggung yang ternyata terasa jujur. Leo yang biasanya bosan dengan basa-basi orang kaya, mendapati dirinya nyaman berbicara dengan Mira yang polos. Dan akhirnya, ketika pesta usai, langkah mereka membawa ke kamar penthouse. Malam itu penuh gairah, bukan sekedar tubuh, tetapi juga perasaan. Leo menemukan sisi dirinya yang lama terkubur, sedangkan Mira, yang tak pernah punya pengalaman seperti itu, larut dalam pelukan pria yang bagai mimpi. Keesokan paginya, Mira panik, menyadari apa yang ia lakukan. Ia mencoba kabur, tapi Leo menahannya sebentar, hanya untuk berkata dingin, "Setidaknya, sebutkan namamu." Mira menyebutkan namanya pelan, lalu pergi dengan wajah merah. Leo mengira itu hanya malam singkat tanpa arti. Ia kembali ke hidup dinginnya, mengubur perasaan aneh yang sempat muncul. Tapi beberapa minggu kemudian, dunia mereka berdua terguncang. Mira mulai merasa mual setiap pagi, tubuhnya lemah, emosinya kacau. Ia mendatangi klinik sederhana dan dokter dengan wajah serius menyampaikan kabar mengejutkan. Ia hamil. Mira hampir pingsan. Ia mengira itu tidak mungkin. Satu-satunya pria yang pernah menyentuhnya hanyalah Leo. Ia panik, bingung, bahkan takut. Bagaimana ia bisa menjelaskan hal ini pada pria sekuat Leo? Mira mencoba menyembunyikan, tapi berita itu akhirnya sampai ke telinga Leo melalui penyelidikan orang kepercayaannya. Mendengar itu, Leo marah besar. Ia mendatangi Mira dengan tatapan tajam. "Itu tidak mungkin, aku mandul," bentaknya. Mira menangis, merasa dituduh yang bukan-bukan. "Kenapa aku harus menjebakmu? Hidupku sudah cukup rumit tanpa ini," teriak Mira. Leo meski marah, hatinya goyah melihat ketulusan mata Mira. Ia menyeret Mira ke rumah sakit besar untuk pemeriksaan. Hasilnya membuat dunianya jungkir balik. Dokter menyatakan ia memang punya masalah, tapi tidak mandul sepenuhnya. Peluangnya kecil, tapi tetap ada. Dan malam itu, dengan Mira, peluang kecil itu menjadi kenyataan. Itu berarti anak dalam kandungan Mira memang anaknya. Sejak saat itu, Leo berubah total. Dari pria yang biasanya dingin dan penuh tuduhan, ia mendadak menjadi pelindung. Ia bersumpah akan bertanggung jawab, meski Mira menolak. Merasa dirinya hanya gadis biasa yang tak pantas masuk dunia Leo. Namun Leo bersikeras. Ia memindahkan Mira ke rumah mewahnya, mengurus semua kebutuhannya, bahkan turun tangan menyiapkan makanan, dan memijat kakinya saat kram. Ia membeli villa tepi laut hanya agar Mira bisa beristirahat dengan tenang. "Kau bawa anakku, kau bawa hidupku," bisiknya sambil mengusap perut Mira, membuat gadis itu perlahan meluluhkan hatinya. Namun tentu tidak semudah itu. Keluarga Leo, terutama ibunya yang angkuh, menolak keras. "Dia hanya wanita biasa. Dia pasti mengincar hartamu," tuduhnya. Rival bisnis mulai menyebarkan rumor bahwa Leo dijebak wanita murahan.
Dan yang paling parah, Clara, mantan tunangan Leo, kembali dan menebar fitnah. Clara membuat foto palsu seakan-akan Mira berselingkuh dengan pria lain. Keluarga Leo langsung percaya, menekan Leo agar meninggalkan Mira. Mira sendiri hancur, menangis merasa tak berguna. Tapi saat Leo menatap matanya, ia tahu kebenarannya. Di hadapan keluarga besar, Leo berdiri tegak. Jika kalian menolak dia, maka kalian menolak aku. Aku tidak akan membiarkan siapapun merendahkan ibu dari anakku. Kalimat itu mengejutkan semua orang, membuktikan tekad Leo. Ia memilih Mira meski harus melawan keluarganya sendiri. Hari demi hari cinta mereka tumbuh. Mira yang dulu sederhana, kini hidup dalam kemewahan, namun tetap rendah hati. Leo yang dulu dingin, berubah hangat. Ia memanjakan Mira dengan segalanya. Setiap pagi, bunga segar memenuhi kamar. Ia mengajak Mira ke restoran terbaik, memberi perhiasan, perjalanan ke pulau pribadi, tapi yang lebih penting, ia ada di sisinya setiap saat. Malam-malam mereka bukan hanya tentang tubuh, tetapi juga janji. Leo berbisik, "Aku akan manjakanmu sampai surga." Kata-kata itu bukan main-main, tapi tekad. Namun, ujian belum selesai. Clara yang tak menyerah menyewa orang untuk mencelakai Mira. Suatu malam saat Mira pulang dari rumah sakit, mobilnya hampir ditabrak. Untung Leo datang tepat waktu, melindunginya dengan tubuhnya sendiri. Luka itu membuat Mira sadar betapa besar cinta Leo. Ia menangis memeluknya. "Kenapa kau melakukan ini?" Leo menjawab lemah, "Karena aku tidak bisa hidup tanpa kalian." Sejak saat itu, Mira bertekad akan selalu berdiri di samping Leo. Puncaknya adalah hari persalinan. Saat tangisan bayi mereka terdengar untuk pertama kalinya, Leo memeluk Mira erat, air mata mengalir di pipinya. "Aku pernah kira hidupku hampa, bahwa aku tak akan punya keturunan. Tapi kau dan anak ini adalah mujizatku," katanya dengan suara bergetar. Mira tersenyum, meski lelah, ia tahu inilah kebahagiaan sejati. Dari malam penuh gairah yang dulu ia sesali, kini lahir keluarga kecil yang sempurna. Kehidupan setelahnya penuh cinta. Leo menepati janjinya memanjakan Mira bukan hanya dengan harta, tetapi dengan kasih sayang tanpa henti. Dari membangunkan Mira dengan kecupan setiap pagi, menggendong bayi mereka bersama, hingga mengajaknya melihat matahari terbit di pulau pribadi. Mira yang dulu hanyalah gadis sederhana, kini menjadi ratu di hati pria paling dingin, sekaligus paling kuat. Dan Leo, pria yang dulu dikira mandul dan hidup tanpa cinta, kini menemukan surga di pelukan istri dan anaknya. CEO dingin yang kini rela mengidong bayi dengan wajah penuh kasih. Mira pun hidup dalam rasa syukur setiap hari, meski masih canggung dengan status barunya sebagai istri CEO ternama. Namun, ketenangan itu pecah ketika Clara kembali. Wanita yang dulu menjadi bayangan masa lalu Leo itu muncul dengan senyum sinis, menggandeng seorang pria asing ke tengah rapat keluarga besar. Dengan suara lantang, Clara menyebut bahwa bayi yang lahir bukanlah darah daging Leo. Semua orang terdiam, hanya suara Mira yang bergetar membela diri. "Itu tidak benar, anak ini anak Leo." Leo menatap tajam Clara, tapi dalam dirinya sempat muncul bayangan gelap. Bertahun-tahun ia diyakini mandul, tak mampu punya keturunan. Malam bersama Mira memang ajaib, tapi bisikan keraguan itu sempat menusuk. Clara tahu celah itu, dan ia terus menyerang. Ia bahkan menyiapkan dokumen hasil tes DNA palsu. Mira tertekan. Ia merasa terjebak. Ia tahu kebenaran, tapi bukti di tangannya kalah dari permainan licik Clara. Leo pun mulai terlihat gelisah, meski ia berusaha tetap tenang. Malam itu, Mira menangis di pelukan bayi. Ia merasa semua yang sudah ia bangun akan hancur. Namun, Leo berbeda dari dulu. Kini ia tak lagi bisa diam. Esoknya, ia mengumpulkan seluruh dewan dan keluarganya. "Selama ini aku hidup dengan keyakinan bahwa aku mandul, tapi aku salah. Malam bersama Mira membuka mataku. Anakku ini darah dagingku. Jika ada yang berani meragukannya, kita buktikan dengan tes ulang di hadapan publik." Clara panik, tapi ia tak bisa mundur. Tes DNA pun dilakukan di rumah sakit besar dengan saksi media dan dewan. Saat hasilnya keluar, semua orang terkejut. Bayi itu memang 100% anak Leo. Suasana gempar,
Clara membeku dengan wajah hancur, sementara pria yang ia bawa lari meninggalkan ruangan. Mira menangis. Leo memeluknya erat di hadapan semua orang. Aku percaya padamu. Maaf, meski sesaat sempat ragu. Mulai sekarang, tak ada yang bisa memisahkan kita. Kata-kata itu membuat semua keraguan runtuh. Clara diusir. Reputasinya hancur. Dewan yang sempat meragukan Leo pun akhirnya tunduk melihat ketegasannya. Perusahaan kembali stabil. Dan keluarga besar akhirnya menerima Mira sepenuh hati. Malam itu, di villa tepi laut yang dulu menjadi saksi janji mereka, Leo, Mira, dan bayi mereka duduk menatap langit penuh bintang. Mira menyandarkan kepala di bahu suaminya, sementara Leo mengusap lembut kepala putranya. Dulu aku pikir aku tak akan pernah punya warisan terindah. Tapi ternyata, warisan itu bukan harta, melainkan kalian berdua. Mira tersenyum sambil menahan air mata. Ia tahu perjalanan mereka penuh luka dan badai, tapi akhirnya semua berakhir dengan bahagia. Bayi kecil itu pun tertawarnya, seakan menutup semua luka masa lalu dengan harapan baru. Tamat.